Bu Dokter. Saya Pandu. Bu Dokter. Itu. Sudah. Oke. Makasih Pak Indro. Iya, sudah Pak De. Iya. Ada suhunya yang bantu. Iya. Banyak suhu di sini. Untung Pak Indro lagi main ke ruangannya Bu Isna. Bu Risna. Iya, dia jalan-jalan. Oke, silakan Ibu izin Dokter. Bu. Iya. Ibu Nilu, sebentar Pak Yamin. Ya. Ibu Nilu kalau enggak bisa recording enggak usah. Sudah bisa ada Ibu. Tampilan recording. Ya, sudah bisa ya. Oke, silakan. Ya. Oke, silakan Bu Dokter. Silakan Pak Yamin. Ya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan tentang tugas individu dari analisis isu APKL. Di sini saya ambil 4 masalah. Yang pertama, kurangnya jumlah dokter spesialis, ketersediaan obat-obatan yang kurang, tidak tersedia layanan rawat inap untuk pasien COVID-19, kurangnya masyarakat yang memiliki kartu jaminan kesehatan. Dari keempat kasus ini, yang memiliki skor tertinggi yang tinggi itu ada 3, yang nomor 1, 2, dan 4. Kemudian kita pindahkan ke analisis USG, yaitu yang pertama kurangnya jumlah dokter spesialis itu untuk U-nya 4, S-nya 4, G-nya 4. Total 12, ketersediaan obat-obatan yang kurang itu semuanya 5 nilainya, total 15. Kurangnya masyarakat yang memiliki kartu jaminan kesehatan, total nilai 10. Jadi yang masalah utama yang perlu diangkat segera yaitu adalah ketersediaan obat-obatan yang kurang. Nah, ini diagram fishbone-nya. Ya, jadi dari diagram fishbone dari obat-obatan yang kurang tadi, saya ambil akibatnya nanti adalah pengobatan pasien yang tidak maksimal pada akhirnya. Nah, selain itu ada 5 S, sistem, surrounding, safety, skill, dan supplier. Untuk dari sistemnya, di situ masalahnya adalah alur pemesanan obat yang panjang. Jadi alurnya itu sangat ribet, mulai dari permintaan dari para dokter, kemudian ke apoteker lagi ke manajemen lagi mencari distributor, dan panjang alurnya. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Kemudian belum ada formularium standar penggunaan obat di rumah sakit. Jadi karena belum ada standar penggunaan obat, jadi setiap ada dokter yang lain mau pesan obat, jadi bisa sembarangan. Jadi belum ada tata yang jelas. Jadi karena ketidakjelasan itu, jadi tidak pasti obat apa yang akan dipesan. Kemudian alat pemeriksaan penunjang yang tidak lengkap. Jadi seperti laboratorium masih kurang regen, alatnya seperti itu. Jadi itu mengakibatkan pengobatan pasien yang tidak maksimal. Kemudian untuk yang lingkungan, di sini saya ambil keluarga pasien menolak pengobatan. Banyak keluarga pasien yang tidak setuju jika itu bertolak belakang dengan kepercayaan mereka dan kebiasaan adat istiadat mereka. Itu karena pengetahuan juga mereka yang kurang, sehingga mereka lambat membawa pasien atau sudah mengobati pasien dulu dengan obat-obatan lainnya, sehingga malah memperparah penyakit pasien. Kemudian ada juga biaya yang mahal. Ya, karena seperti slogan sehat itu mahal. Jadi seperti itu. Kemudian dari safety-nya saya ambil pemberian obat yang keliru. Biasanya ada tidak bisa disangkal juga, ada kadang-kadang nakes, dan dari dokter pun sendiri kadang ada yang keliru dalam pemberian obat atau karena kesalahan membaca sehingga salah memberikan. Kemudian ada tindakan kekerasan dari keluarga pasien. Ini juga sering dan ada contoh yang baru terjadi seperti kemarin kasus di Kalimantan. Jadi karena tindakan kekerasan ini sehingga kami dari para nakes tidak melakukan pengobatan yang maksimal lagi.
Kemudian penyimpanan obat yang tidak sesuai standar, yang pada akhirnya akan mengurangi kualitas dari obat itu sendiri. Kemudian dari skill di situ ada kurangnya paham cara pemberian obat. Ini dari tim nakesnya, entah perawat, bidan. Itu biasanya ada yang kurang paham cara pemberiannya sehingga mereka entah salah memberikan obat atau tidak memberikan obatnya karena tidak paham caranya. Kemudian ada kurangnya tenaga kerja yang paham tentang regulasi obat. Ini tentang apoteknya. Jadi petugas apotek kebanyakan masih pendidikan D3, bahkan ada yang D3 yang paling bawah, tapi mereka belum paham tentang pengaturan obat, pemesanannya, penyimpanannya, dan lain-lain. Dan kurangnya tenaga apoteker. Karena apoteker di tempat saya hanya 1 orang yang itu pekerjaannya sangat banyak. Sehingga multitasking dan tidak bisa mengcover semuanya. Kemudian suppliernya jumlah tenaga kerja yang kurang karena diakibatkan gaji yang tidak cukup dan biaya hidup yang tinggi sehingga jumlahnya berkurang. Ya, saya kira itu dari saya atas kesempatannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Tetap ini saja, slide ini tetap jangan dipindah. Ya. Oke, terima kasih Bu Dokter atas presentasinya. Ya, pengobatan pasien yang tidak maksimal, gitu ya. Dari sini mungkin sebelum saya ada teman-teman yang bisa mungkin belum jelas juga, gitu ya. Artinya karena dari sisi pendidikan yang berbeda, pendidikan yang kesehatan mungkin ada yang mau nanya atau menambahkan ya, karena ini alurnya adalah sama, siapapun orangnya punya alur-alur fishbone yang sama sehingga teman-teman boleh memberikan saran gitu ya. Silakan teman-teman, mungkin ada saran. Ya, kalau memang tidak ada, kita satu persatu kita akan kita baca kembali gitu apa yang dipresentasikan oleh Ibu Dokter. Pengobatan pasien tidak maksimal. Jadi sistemnya adalah alur pemesanan obat yang panjang. Ya, ya sehingga ini nanti Ibu Dokter akan membuat sebuah kegiatan bagaimana supaya alur itu jadi pendek. Ya misalnya ya, sesuai dengan SOP atau apa. Kemudian belum ada formularium standar penggunaan obat di rumah sakit. Ya, ini berarti kegiatannya adalah kayak mengadakan, menciptakan, membuat formula ya, membuat formula atau SOP bagaimana standar penggunaan obat. Kemudian alat pemeriksaan penunjang tidak lengkap, ini hubungannya dengan ketersediaan obat gimana Bu Dokter? Kalau ini alat pemeriksaan saya mengambil karena dia kan di bawah sistem, karena sistemnya juga pemesanan alatnya juga yang ribet sehingga kita kalau mau memeriksa lab tertentu tapi regen atau alatnya yang kosong dan pemesanannya juga itu ribet dan lama datangnya. Iya. Atau mungkin saya keliru Pak. Enggak, bisa jadi karena itu salah satu yang menyebabkan ini kurang tepatnya memberikan obat gitu kan, karena ini alat pemeriksaan penunjang yang tidak lengkap. Nah sebetulnya ini orang sakit apa sih, tapi karena alat penunjangnya kurang sehingga pemberian obat yang umum-umum ini yang dikasih, sehingga obat-obat yang sifatnya masih umum, masih dasar, cepat habis gitu. Hubungannya ke sana berarti. Iya, jadi masih bisa ini ada kegiatan masuk dalam kegiatan nantinya. Oke, ini aja udah 3 kegiatan. Kemudian keluarga pasien menolak pengobatan, pengetahuan kurang, biaya mahal. Ya. Ini bisa jadi satu kegiatan Bu Dokter ya. Ya, edukasi kepada keluarga pasien tentang penggunaan obat. Ya, biasanya
khususnya untuk pasien-pasien yang rutin ya, yang rutin berobat harus diedukasi dulu sebelum dia pulang membawa obatnya. Dan diwanti-wanti, misalnya antibiotik harus sampai habis, karena kalau nggak habis nanti efeknya seperti ini kan. Jadi ini ada kegiatan edukasi, boleh Bu Dokter. Ya, kalau tadi ini 3, ini sudah 4 kegiatan. Jadi sebetulnya di aktualisasi itu adik-adik kegiatan itu 3 minimal, tapi jangan juga pas 3. Nanti kalau terlalu mepet sekali dengan pemberian nilai, alangkah baiknya 5 ya kegiatan itu. Tapi tahapannya harus banyak. Kegiatan 5 misalnya ini edukasi kepada pasien, menyiapkan leaflet dulu, kemudian memberikan edukasi, menyiapkan leaflet, menyiapkan pasiennya, memberikan edukasi, evaluasi tahapannya kan. Nah, seberapa jauh pengetahuan pasien ini, seberapa jauh pasien itu tidak menolak dengan pengobatan. Mungkin yang tadinya 80% menolak, ketika ada edukasi meningkat menjadi 70% atau 80%, karena ini waktunya cukup singkat. Mungkin edukasinya waktunya cuma 2 minggu ya. Untuk mengukur itu dari sisi pemahamannya kita beri kuesioner, apakah dia sudah tidak menolak pengobatan atau masih menolak. Nah itu kegiatannya seperti itu Bu Dokter. Oh ya, baik Pak. Ya, kemudian yang berikutnya safety. Pemberian obat keliru, tindakan kekerasan, ini agak keluar sih, penyimpangan obat yang tidak sesuai standar. Penyimpanan, oh iya ini penyimpanan boleh, satu kegiatan toh. Kegiatannya bagaimana menyimpan obat sesuai standar kegiatannya. Ya, penyimpanan obat sesuai standar. Ya sudah 5 kegiatan. Kemudian dari sini ini kurang paham cara pemberian obat. Ini juga bisa diturunkan sebuah kegiatan. Ya, kayak workshop terhadap tenaga-tenaga medis yang backgroundnya bukan apoteker, tapi kerjanya membantu di ruang obat. Kan ada ya, bukan apoteker tapi dia membantu di ruang obat. Ya, ada. Ya, itu ada ya workshop kah atau coaching kah gitu ya. Atau juga edukasi, kalau tadi edukasi terhadap keluarga pasien, kalau ini edukasi terhadap tenaga medis dalam hal ini pemahaman terhadap pemberian obat. Ya, dengan paham kurangnya tenaga apoteker, ini edukasi boleh. Jadi ini 3, di sini 1, 4, 5, sudah 6 di sini. Jadi Bu Dokter bisa 6 kegiatan dan bisa nanti dalam perjalanannya bisa nambah kegiatan lagi. Tapi 6 aja ini sudah cukup dengan tahapan-tahapan yang sangat perinci. Tapi bagusnya di kesehatan itu, Bapak Ibu, ada yang namanya SOP. Apapun kegiatannya selalu ada SOP. SOP itulah sebuah tahapan kegiatan. Biasanya SOP itu Bu Dokter sampai banyak, 9, 10 begitu. Ya, tapi di dalam keperluan aktualisasi nanti diringkas paling banyak 6 ya. Jadi SOP yang kesehatan punya itu diringkas jadi 6 tahapan saja. SOP itu jadi tahapan kalau di sini nantinya. Jadi kan kegiatan, jadi mulai dari isu, kemudian ada gagasan, turun jadi kegiatan-kegiatan, ada tahapan. Tahapannya itu maksimal 6, nggak usah terlalu banyak. Kalau di tahapannya di kesehatan itu ada sampai 9, ya. Seperti itu nanti diringkas-ringkas dijadikan 1 jadi 6. Ada yang bisa disatukan. Nah, itulah gambaran kegiatan yang akan dilakukan oleh Bu Dokter. Nah, sebetulnya cerita ini bukan hanya untuk Bu Dokter, untuk teman-teman guru pun juga alurnya sama. Oh, alur berpikirnya seperti itu. Gitu. Dari penyebab ini diturunkan ke kegiatan. Oh, dari kegiatan nanti tahapannya seperti apa, gitu ya. Nanti A, B, C, D ke depan. Dari agenda ke agenda, adik-adik akan melengkapi rancangan aktualisasinya itu dengan semakin baik.
Oke, terima kasih Bu Dokter atas atas presentasinya, dan semoga ini juga bermanfaat untuk teman-teman lainnya yang guru, yang pendidikan, karena alurnya juga hampir sama seperti itu. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Ibu Dokter. Kita beri aplaus dulu. Terima kasih. Ya. Oke, silakan satu lagi dari Pak Guru, Pak Gede. Langsung share screen. Share screen dulu. Sudah, Pak? Tunggu Pak, masih saya. Terus terang saya belum bisa ini Pak. Oh, yang masih ada hijau-hijau itu Pak, ada hijau-hijau tulisan share screen. Ya sudah. Untuk membuka filenya itu Pak. Ada filenya di dalam situ kan? Iya, tunggu dulu. Itu klik. Ada filenya yang filenya Bapak kan Bapak buka sudah. Sudah Bapak buka filenya? Tidak terbuka, Pak. Filenya dibuka dulu. Filenya Bapak dibuka dulu. Coba di luar Zoom. Oh, di luar Zoom, Pak? Iya, bukanya di luar Zoom. Buka dulu, baru share screen. Buka di luar Zoom dulu. Di download itu saya simpan. Coba filenya dibuka. Iya itu. Kenapa terbuka? Sudah terbuka filenya? Belum, Pak, belum. Iya, apa ini sekarang? Izin Pak, filenya sudah terbuka Pak? Belum Pak, belum. Apanya yang belum? Filenya atau memang belum ada filenya Pak? Saya simpan di dokumen Pak. Sudah terbuka? Ini masih diupayakan Pak. Belum terbuka atau belum dibuat Pak? Tadi saya sudah buat, tapi saya simpan dokumennya itu terus? Di download. Nah, di download. Iya. Terus mana tugasnya Pak? Sudah terbuka belum? Pak Gede, coba Bapak kirim ke grup. Filenya itu Bapak kirim ke grup, nanti Bu Indri yang bukakan. Di download sepenuhnya saya simpan. Gimana Pak Gede? Tunggu Pak. Iya. Kok bisa sekali ya? Bisa Pak? Aduh, mana ini? Macet lagi laptop ini.
Uh, Mungkin teman-temannya bisa bantu. Ibu Risna, Ya, siap. Ibu, kalau Ya, Pak Gede Arham. belum siap, biar saya saja Pak Ibu Risna. Oh iya, kalau memang Pak Arham bisa siap, sebentar. Kembali Pak Yamin dulu ya. Pak Gede kalau belum bisa, Pak Gede. Halo. Berikutnya lagi. Laptopnya aneh Ya. juga ini Bu. Laptop agak hang juga. Kalau belum Pak Gede belum bisa, diganti sama Pak Arham. Menunggu Pak Yamin dulu. Pak Yamin masih ada close. Gimana? Gimana? Bu? Tuh tutup di WhatsApp gue. Jadi nanti latihan Pak Gede, karena kalau seminar rancangan Pak Gede sendiri. Iya. Ya. Sudah dikirim ke Bu Dokter filenya. Anu Pak, lagi hang laptop juga Pak. Oh, kalau gitu coba filenya dibuka dulu. Filenya dibuka. Kan nggak lama kalau filenya dibuka. Macet laptopnya Pak, macet. Oh ya sudah. Kalau gitu yang lain Dan. Siapa? Saya Ibu Pak. Nyoman Jo. Belum selesai nggak apa-apa. Diselesaikan di room ini sama-sama. Kan nggak ada yang salah kita. Halo Pak. Pak, tinggal yang fishbone-nya saja Pak Gede bisa? Pak Gede? apa di kolom-kolomnya saja yang belum. Tapi kalau teman-teman ada yang mau silahkan supaya nanti tidak lama nanti. Ya, yang lain Pak Arham. Ya, saya Sudah saja, selesai. Pak. Saya ya Pak. Ya. Iya Pak ya. Halo Pak. Saya Pak. Sudah selesai Pak Arham. Sudah Pak Gede selesai, bisa Pak. atau Pak Yamin? Oh, Pak Arham Lambat, sudah selesai katanya Bu Risna. Tuh jaringan. Pak Arham saja. Iya. Ya, Kalau terima kasih. Ya. Pak Gede ndak bisa, diganti Ini Pak Arham bisa. sama Pak Arham. Ya. Laptopnya lambat Bu, maaf Bu. Ya, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Iya. Oh ini bisa. Pak Arham, ya lanjut Pak Arham. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tapi belum kelihatan slide-nya Pak. Belum Pak? Baru Pak Arham Arham start belum kelihatan. screen. Oh sabar Pak. Sudah ada Pak Arhamnya, Arham start Belum kelihatan gambarnya Pak. Oh, Bapak nggak klik anunya Gambarnya so. belum ada. Share-nya, tulisan share di kanan bawah. Jadi habis diklik filenya, klik share screen. Bapak buka kan, kemudian share screen, klik filenya, baru klik share atau screen di bawah. Sudah Pak? Belum lihat. Atau tidak bisa mau kirim saya Pak? Pak Didi, coba mana mau kirim? Coba kalau ada teman di dekat situ. Coba tombol ke bawah Pak. Di screen ya, tulisannya warna biru. Iya. Share screen itu. Tidak bisa. Hah? Jadi. Ini tuh share screen. Iya. Ini terus Ini. apa yang ini? Yang ini? Ini? Yang ini belum kirim ya? Yang ini? Saya tampilkan ini. Ini. Dan kosong itu. Oh iya yang itu. Bisa. Bisa.
kelihatan Pak. Sudah. Itu baru kelihatan, Pak. Sudah. Tidak, Bu? Sudah kelihatan. Sudah. Sudah Pak Arham, sudah kelihatan. Ya, sudah Pak Ar. Ya, lanjut Pak Arham. Lanjutkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kepada analisis fishbone, saya masuk dari analisis isu APKL. Jadi yang di sini ada 4 isu yang saya angkat. Yang pertama itu kurang optimalnya peran guru dalam menggunakan metode pembelajaran. Yang kedua itu kurang optimalnya guru dalam membimbing kegiatan membaca Al-Quran dengan fasih. Yang ketiga itu kurangnya penanganan guru dalam mendampingi peserta didik merupakan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan yang keempat, kurang optimalnya peran guru dalam meningkatkan prestasi belajar. Jadi dari analisis ini yang paling tinggi itu sekarangnya adalah bagian kedua, kurang optimalnya Mohon izin guru. Pak Arham. Ya. Ibu. Mohon izin Pak Arham. Hah? Itu bunyi-bunyi di belakang itu apa yang orang kerja ya? Oh iya, Bu. Berisik sekali di belakang. Iya, Bu. Ini orang Siapa yang mau hidupkan potong kayu. ini? Oh Ya, iya, Bu. boleh bila berhenti dulu, berisik salah di sini, sakit telinga. Oh, datang ke Iya. sebelah, Bu. Mungkin diberhentikan dulu Pak. Sakit telinganya kita di sini. Sorry. Ya. Sudah? Ya, dilanjutkan Pak. Terima kasih. Dari 4 isu itu yang paling tinggi skornya itu adalah bagian nomor 2. Kurang optimalnya guru dalam membimbing kegiatan membaca Al-Quran dengan fasih. Kemudian analisis USG-nya. Yang pertama itu kurang optimalnya peran guru dalam menggunakan metode pembelajaran. Yang kedua kurang optimalnya peran guru dalam menggunakan ini sama ini. Sorry, Bapak Ibu. Sebenarnya di sini yang pertama ini kurang optimalnya peran guru dalam menggunakan kurangnya peran penanganan guru dalam mendampingi peserta didik dalam melakukan tanggung jawab terhadap dirinya. Kemudian yang ketiga, kurang optimalnya guru dalam membimbing kegiatan membaca Al-Quran dengan fasih. Jadi dari ketiga ini setelah saya di analisis USG yang paling tinggi skornya itu adalah poin yang ketiga. Dan analisis fishbone-nya. Akibatnya adalah rendahnya peserta prestasi siswa dalam bidang keagamaan. Dari akibat ini kan ada 6 yaitu sistem, surrounding, safety, skill, dan supplier. Kalau sistem itu karena memang yang pertama itu sarana dan prasarannya terutama masjid atau musholanya itu tidak ada. Sehingga mengakibatkan siswa itu kurang memahami terhadap keagamaan. Yang kedua, metode pembelajarannya kurang baik. Jadi selama ini metode yang digunakan situ terlalu monoton, yaitu hanya ceramah saja. Yang ketiga itu buku referensinya kurang memadai. Jadi selama ini kalau di sekolah saya itu bahwa bukunya khusus buku agama Islam itu kurang. Bahkan kalau kelas 1 itu hanya guru yang pegang. Untuk surroundingnya itu pengetahuannya kurang. Kemudian faktor lingkungan juga, pengetahuannya kurang. Memang beberapa siswa yang saya analisis itu yang terutama yang kelas 1, kelas 7 itu masih banyak yang belum mengetahui baca Al-Quran ketika mereka lulus dari SD. Kemudian faktor lingkungan juga karena memang lingkungannya di situ juga tidak mendukung sehingga kurang pengetahuannya tentang agama. Yang ketiga itu adalah peran orang tua. Kemudian safety-nya itu kenyamanan atau suasana kelas. Jadi di sekolah saya itu kan bekas tempat pembangunan sekolah itu kan dibuat dari sawah, Pak. Jadi sangat panas dan di situ tidak ada pohon-pohon sehingga dan tidak ada kipas angin di kelas sehingga
itu kira yang menyebabkan juga siswa kurang memahami dalam menerima materi pelajaran. Kemudian skill juga, jadi kualitas guru mengajar itu selama ini yang mengajar itu di situ bukan guru bidang studinya. Jadi yang mengajar di situ guru mata pelajaran yang lain. Guru mapel lain sebenarnya. Kemudian suppliernya yang pertama kepala sekolah, yang kedua adalah lingkungan, kemudian yang jumlah gurunya juga di situ sangat kurang. Sekira itu saja Bapak. Saya kembalikan. Sekian Ibu. Ya, silakan Pak Yamin. Izin Pak Yamin, 5 menit lagi ya, kita tutup pembelajaran kita, 5 menit lagi. Iya, Pak Arham, bisa dibesarin sedikit. Di slideshow pakai mangkok itu loh Pak. Yang mangkoknya itu diklik. Yang ini mangkok di bawah ini loh. Pak Arham klik itu. Yang mangkoknya ini loh. Mohon izin Ibu Risna. Karena masih tersisa waktu 44 menit, nanti saya serahkan ke Pak Yamin apakah mau dilanjutkan atau tidak. Saya siap menemani Pak Yamin di sini sampai 4. Oh iya. Apabila bikin. Iya. Ya, kalau kasih selesai boleh ini saya... Pak Arham. Siap. Oh iya. Ya 10 menit lagi. Oke, sudah. Terima kasih atas pemaparan Pak Arham ya, rendahnya prestasi siswa dalam bidang keagamaan. Mungkin ada teman-teman dari guru ada yang mau menambahkan sebelum saya? Surplusnya, metode pembelajarannya, kemudian buku referensinya dari sistemnya ya. Oke, nanti di pendalaman di umpan balik nanti kita dalam lagi dengan pekerjaan teman-teman yang lain. Untuk Pak Arham dari sistemnya, ini surplusnya masjid atau musola tidak memadai. Kalau boleh gitu loh, kalau kepala sekolah memfasilitasi dengan mungkin ruangannya sudah ada, tinggal apanya, kalau sekolah memang menyiapkan kan bisa diangkat sebagai sebuah kegiatan. Jadi menyediakan sarana prasarana untuk ibadah ya di masjid ini dalam hal ini. Kemudian metode pembelajarannya bisa aja anak-anak diajak di off class, tidak di dalam kelas. Mungkin di luar kelas misalnya, mungkin di pinggir pantai misalnya, semacam outbound. Nah, kemudian menyebut nama-nama benda di sekitar itu, di sekitar pantai itu dengan berbahasa Arab misalnya. Nah, atau mengangkat sebuah ayat-ayat yang menyatakan bahwa inilah kebesaran Tuhan dengan terciptanya alam semesta yang begitu indah. Bisa juga. Jadi metode pembelajarannya off class, di luar kelas. Ya. Dengan metode mengambil ayat-ayat yang sangat berhubungan dengan lingkungan alam sekitar. Atau juga memberikan bahasa Arab dengan benda-benda yang ada di sekitar. Itu kegiatannya. Ya. Kemudian buku referensi, kalau memang Pak Arham minta bantuan buku terhadap pihak lain dan bisa memberikan buku baru di sekolah itu, silakan aja kegiatannya. Tapi kalau nggak bisa, jangan diangkat sebagai kegiatan.
Tapi kalau kegiatan off class tadi mestinya bisa. Kalau kegiatan yang pertama dengan ketiga ini kita konfirmasi dulu, koordinasi dulu dengan orang-orang yang bisa bantu enggak. Karena aktualisasi ini harus dilakukan, bukan hanya direncanakan saja. Ketika kita merencanakan 5, kemudian terlaksananya cuma 3, itu nilainya sangat turun, ya bisa-bisa ditunda, gitu. Diulang. Oke. Kemudian yang surrounding, pengetahuan kurang, faktor lingkungan, peran orang tua. Ya, ada juga ini edukasi terhadap orang tua, bisa juga kegiatan satu kegiatan. Kalau pengetahuan kurang dari siswa kan, ya tadi dengan cara off class tadi, salah satunya ya. Kemudian dari sisi safety, kenyamanan. Ini apa ini? Asrama atau apa? Kenyamanan ini Pak Arham. Suasana. Oh, suasana kelas. Oke. Bagaimana membuat suasananya kelas yang kondusif? Jadi judul kegiatannya adalah membuat suasana kelas yang kondusif. Jadi Bapak tadinya seperti ini, jadinya seperti ini, membandingkan. Jadi difoto dulu suasananya yang pertama, kemudian suasana yang berikutnya juga difoto atau divideokan. Yang begitu kegiatannya. Kemudian kualitas guru mengajar, ya perlu di training lagi nih guru agamanya, atau bukan guru agama mengajar agama gitu ya. Iya betul. Dari sisi skill. Nah, itulah beberapa kegiatan tadi ya. Coaching gurunya, kemudian menciptakan suasana kelas, kemudian edukasi terhadap orang tua, metode pembelajaran off class, kemudian menyiapkan buku referensi, minta sumbangan dari mana lah. Yang penting Bapak bisa dapat, dan kegiatan terakhirnya adalah menyiapkan tempat ibadah. Ya adalah perubahan dari yang awal, yang lama dengan yang awal. Yang penting ada perubahan, Pak. Ya, itulah gambaran dari Pak Arham, dan sekali lagi ini sebuah simulasi. Untuk Bu Dr. Indri dan Pak Arham, ini boleh berubah ya. Ini hanya sebuah latihan. Boleh ini dilanjutkan, boleh berubah. Yang penting di room ini, di Zoom ini adik-adikku semuanya memahami alur berpikir mulai dari APKL, Fishbone, USG dan Fishbone-nya. Nah, sehingga pada saat mengakhiri sesi ini adik-adik semuanya bisa membuat rancangan aktualisasi dengan baik dan benar. Nanti di agenda 2 adik-adik akan dilatih untuk membuat tahapan-tahapan. Kan tadi sudah saya ada bayangan ada kegiatan-kegiatan tadi. Nah, nanti dilanjutkan oleh agenda 2 dengan tahapan-tahapan kegiatan sampai selesainya sebuah rancangan aktualisasi. Oke, terima kasih atas respon teman-teman, atas feedback teman-teman di kelas ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan mohon maaf tadi lambat 5 menit ya, dan ini sudah saya gantikan 5 menit juga. Terima kasih banyak atas fasilitasi yang diberikan oleh Ibu Evaluator. Untuk itu kami persilakan Bu Risna. Saya kembalikan ke Bu Risna, Pak atau Pak Eca. Pak Eca, Bu Risna. Silakan. Ya Pak, sudah selesai Pak. Silakan Bu Risna. Sudah selesai presentasinya Pak. Iya. Sudah saya simpulkan. Ya, kita kembali kemana ini? Ya. Terima kasih Pak Yamin, terima kasih atas kesempatannya dalam memberikan materi esok hari lagi. Untuk para teman-teman yang berada di room ini, untuk selalu memperhatikan tugas-tugas dari pemateri yang telah diberikan. Oke, kita kembali ke room besar. Pak Reza, Eca. Makasih Pak Reza, makasih Bu Isna, makasih kita kembali ke room besar untuk makasih semuanya.
Ya, Kayani, terima kasih adik-adik semua. Saya kembali ke room besar untuk menutup, untuk doa bersama. Reza, kembali ke room besar aja.